Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU-USD seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan juga membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini ya. Dan kita akan membahas juga untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat dan kita mulai di jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini ya, ada dua. Yang pertama pukul 19.30. Di sini data high impact, ada Empire State Manufacturing Index, dan kalau kita lihat dari data previous ke forecastnya, dari minus 2,4%, ini ada penurunan yang cukup signifikan ya, yaitu di angka minus 7,0%. Jadi menurut saya kalau aktualnya sesuai dengan forecast, maka mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan atau negatif terhadap indeks dolar. Itu prediksinya seperti itu kalau kita lihat dari data previous ke forecast. Tapi kalau nanti aktualnya ternyata naik di atas forecast, selama posisinya masih di bawah previous, menurut saya masih untuk melemahkan indeks dolarnya masih cukup sangat kuat ya. Itu yang perlu diperhatikan untuk hari ini. Dan selanjutnya pukul 21.00 di sini ada data high impact juga, ada prelim UM Consumer Sentiment. Di sini ada kenaikan ya dari previous 76,9%. Ya, itu yang direvisi ya terakhir, forecastnya 77,1%. Ada kenaikan. Jadi kalau aktualnya nanti untuk data prelim UM Consumer Sentiment ternyata menghasilkan di atas forecast untuk aktualnya atau minimal sesuai dengan forecast aja, dampak terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan atau indeks dolar terjadi kenaikan. Tapi kalau nanti data aktualnya di bawah forecast dan jauh di bawah previous, maka akan menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar itu sendiri. Dan saya melihatnya ada potensi sih indeks dolarnya masih strong untuk dia bergerak bullish ya. Tapi 19.30 dari Empire State Manufacturing Index ini mengidentifikasi juga negatif terhadap indeks dolar. Jadi memungkinkan di awal sesi Amerika itu maksud saya ada potensi melemahkan indeks dolar. Ya, itu nanti akan berpengaruh terhadap XAU-USD, memungkinkan dia naik dulu sebelum dia melanjutkan penurunannya. Itu polanya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan lihat untuk indeks dolar ya. Dari data ini kita akan lihat dulu secara teknikal untuk indeks dolar itu sendiri. Check it out. Oke, untuk indeks dolar sendiri, harga saat ini sudah berada dalam area imbalance. Jadi kalau saya melihat tadi 19.30 ada identifikasi bahwasanya dolarnya bisa melemah ya kalau memang sesuai dengan data forecastnya. Jadi kalau itu melemah ya dia memang setelah dia bergerak impulsif memungkinkan dia akan korektif ya menuju 50% atau area order block di posisi ini. Nah, setelah itu data berikutnya rilis pukul 22.00 menggambarkan akan ada penguatan pada indeks dolar dari prelim UM Consumer Sentiment dan dia akan berlanjut naik. Nah, polanya seperti ini sih kalau kita lihat dari kondisi news yang akan rilis malam ini. Karena posisinya ini kan masih bullish koreksi ya. Nah, kalau kita tarik trend line dari bawah sampai atas juga masih di atas. Ya, masih berada dalam progres kenaikannya. Ini untuk indeks dolar itu sendiri. Jadi polanya seperti ini. Menurut saya sih make sense ya, meskipun dia memang masih dorongannya cukup kuat untuk bergerak bullish, tapi tidak menutup kemungkinan biasanya setelah dia liquidity area kemudian bergerak impulsif itu dia akan korektif ya. Kalau kita lihat di sini ada 50% 102,68 baru dia akan bergerak bullish. Makanya kalau kita tadi cocokkan dengan data Amerika pukul 21 ya titik 00 di situ menggambarkan positif untuk indeks dolar. Jadi sebelumnya 19.30 melemahkan, pukul 21 memperkuat indeks dolar. Itu secara kita lihat dari kondisi teknikal dan posisi news saat ini. Oke. Dan kalau memang ini terjadi ya maka XAU-USD akan melanjutkan penurunannya, tapi ada kemungkinan dia masih kuat bullish. Kita lihat dulu sekarang di XAU-USD untuk review sore ini. Dari yang saya sampaikan tadi pagi, oke, momentumnya ya
sudah berada dalam area trend line ya. Dia sudah break daripada inside bar, memungkinkan ini masih kuat bullish sih ya posisinya, tapi kita lihat nanti apakah dia mampu breakout trend line atau hanya sebatas area ini ya, dia turun sejenak dan nanti kita lihat dulu posisinya. Karena saya melihatnya karena XAUUSD ini posisinya itu masih di dalam area konsolidasi gitu loh, jadi belum menunjukkan aktivitas yang sangat bearish ataupun sangat bullish. Jadi setelah dia kemarin data CPI itu terjadi kenaikan, dia terjadi penurunan ya, atau tekanan seller momentum, kemudian data berikutnya menunjukkan positif dan kemarin menunjukkan negatif. Dan posisinya ini kalau saya lihat ada pembentukan descending triangle ya di sini. Nah, posisinya. Jadi kalau kita lihat secara 5 wave ya dari posisi ini, wave 1 ya, wave 2, ini wave ketiga ya, dan ini menuju wave keempat, baru wave kelima. Nah biasanya dia baru langsung pullback bergerak bullish, intinya ke sana. Oke, itu gambarannya ya. Momentumnya menurut saya masih kuat untuk dia bergerak bearish. Kalau kita tarik Fibonacci juga di sini 50%. Nah, udah berada di atas 50% sih. Coba kita cek lagi ya di time frame 1 jam dengan batasan time frame 4 jamnya di sini. Kayak kasih batasannya. Ini tadi dari pukul 12.00 jam 16.00 candlenya sudah berubah. Jadi batasan bawahnya di sini. Kalau area ini di breakout ya, terutama candle time frame 4 jam, maka sudah ada konfirmasi untuk XAUUSD kembali lagi melemah. Kita cek di time frame 1 jamnya ya. Oke, untuk time frame 1 jam sebentar. Ini momentumnya tadi ya, setelah konsolidasi dia sudah breakout ya, ini saya tandain ya, break impulsif dan dia bergerak naik, dan setelah itu dia retest. Ya ini harusnya sih dia masih kuat naik dulu ya. Kita hapus. Tapi nanti saya sih masih belum berani untuk entry ya. Kenapa? Karena marketnya juga masih di dalam area range terbatas, kecuali kalau identifikasinya dia sudah break di bawah area ini. Itu sih di posisi 216452 di area situ. Karena saat ini sudah berada di area trend line, jadi memungkinkan dia masih bisa breakout trend line, breakout resisten ya, liquidity area ini ya, ini target liquidity berikutnya masih memungkinkan untuk bergerak bullish. Karena secara range pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah $9.49 per troy ounce. Ya memang sudah memasuki rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, ini target liquidity-nya saya geser dulu ya. Ini di sini. Nah, ini di sini nih target liquidity areanya. Oke. Ataupun nanti kalau dia, kecuali kalau udah break batas breakout ini lebih mantap nih di bawah ini ya, di bawah 2164.52. Kalau dia breakout ya seperti ini, sebentar dia breakout. Oke. Ya, ini ada compression ya, dia breakout. Nanti tunggu adanya retest ya, retest baru dia melanjutkan penurunannya. Intinya sih ke sana. Ya, polanya seperti itu. Karena kalau dia bergerak naik, target untuk bullishnya coba kita cek ya, area sini targetnya, area liquidity atas ini, itu yang pertama. Kalau bergerak turun pun dari high-nya ini menuju ke level area sell side liquidity berikutnya di 2150 masih memungkinkan, tapi dia harus ambil area 2152.84, nya ke sana. Ya, targetnya sampai sini. Ya, setidaknya seperti ini nanti polanya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulan saya, karena posisi saat ini sudah berada dalam area drop is drop, ini sebenarnya momentum juga gitu loh. Ini momentum. Nah, ini area ini juga momentum. Pantau aja nanti perkembangannya ya. Di sini ada drop is drop. Ya, di situ ya. Cuman saya masih belum mendapatkan konfirmasi yang kuat ya, karena terakhir di sini juga ada impulsi bullish sampai dengan sore hari ini. Ini lagi konsolidasi. Makanya saya tandain di sini nih, kalau 2164 udah di break impulsi bearish, insya Allah dia akan menyapu bersih area compression ini. Oke, selanjutnya targetnya ke sini sampai area sini aja. Dua ini 2152.84 sampai dengan 2150.66.
jangan ke sana. Ya, oke. Tapi kalau masih impulsif bullish ya, break daripada 2172.08 akan kuat menuju 2177.04 sampai dengan 2179.92. Oke, itu ya lanjutan yang bisa saya sampaikan dari kondisi analisa tadi pagi sampai dengan review sore ini. Dan silakan teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex, yang sudah membagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa hari ini yang berpuasa ya, selamat berbuka puasa. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.